Kalau menurut saya Pak ya, money politik kalau untuk di Pilkades ini ya sebetulnya memang tidak boleh. Ya, tidak boleh ketahuan maksudnya. Gitu. Halo sahabat Gerak Kreatif dimanapun Anda berada, kembali di podcast kami. Hari ini kami mendatangkan narasumber di calon kepala desa di desa Cemplang. Beliau ini nomor urut 3 ya. Dia namanya Pak Agustani. Selamat datang Pak. Selamat datang Di Gerak Kreatif. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jarang yang mau datang ke sini Pak. Tapi alhamdulillah Bapak mau datang ya Pak. Alhamdulillah, insya Allah. Pak, kami sebetulnya mau ngobrol-ngobrol aja Pak, diskusi apa sih harapannya Bapak ketika nanti suatu saat, ya kalau memang rezeki Bapak gitu ya, Bapak terpilih, harapannya apa ketika jadi sudah menjadi kepala desa? Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan Pak. Pertanyaan itu yang mungkin tadi butuh dijawab. Kalau memang nggak bisa dijawab ya jadian PR. Nggak apa-apa. Nah, pertanyaan pertama mungkin Pak yang harus Bapak jawab. Saya harus nanya visi misi Bapak nih Pak. Kalau jadi terpilih menjadi kepala desa, apa kira-kira Pak? Boleh disebutkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Visi dan misi saya untuk menjadi kepala desa Cemplang itu ada 6 poin. Ya. Okay. Salah satunya melanjutkan pembangunan desa ya seperti infrastruktur ya, dengan semangat meningkatkan kualitas pembangunan dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Oke. Yang pertama ya. Yang kedua, pemerataan pembangunan di semua dusun atau kampung. Kampung ya, kampung. Meningkatkan program lansia, ibu hamil, remaja, baik melalui kegiatan posyandu maupun kegiatan lainnya demi mencegah terjadinya stunting. Oke, siap. Menciptakan kondisi masyarakat yang cerdas, aman, tertib, serta guyup, rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Menyediakan ruang bagi masyarakat yang memberi saran, kritik, ya, demi kemajuan desa Cemplang. Dan yang terakhir mungkin poinnya menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya, itu saja mungkin visi dan misi saya. Oke. Itu visi misi yang sudah disiapkan gitu ya Pak? Oh enggak, gue pikir mau jatuh lagi. Nah, berarti kan sebetulnya Pak inline dengan visi misi Kabupaten Serang ya. Jadi kayak tadi memberantas stunting ya, mesejahterakan masyarakat. Jadi satu misi ya. Terus berikutnya Pak, apa sih motivasi Bapak untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa? Menjadi kepala desa Cemplang berarti. Motivasinya apa sih Pak sebenarnya? Saya terpanggil ya untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa Cemplang karena kita melihat masih banyak sekali yang perlu dibenahi. Ya bukan berarti mohon izin yang beliau-beliau yang sudah menjabat itu bukan tidak bagus-bagus, tetapi karena waktu itu kan dibatasi 6 tahun. Ya ternyata dengan masa jabatan mereka 6 tahun itu kita lihat masih banyak sekali yang belum terrealisasi. Itu. Dan ya berdasarkan ajuan juga, tetapi saya mencalonkan itu sudah matang. Intinya bukan berdasarkan dorongan ataupun apa, intinya niat pribadi saya karena melihat masih banyak yang perlu dibenahi, dirapihkan juga baik di bidang infrastruktur ya, pendidikan, di bidang pendidikan, di bidang keagamaan ya. Juga yang terpentingnya
untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu ya menyediakan atau menciptakan lapangan kerja gitu. Dan alhamdulillah karena saya duduk di salah satu perusahaan, ya, jadi alhamdulillah ya sudah ada beberapa, dan di setiap RT itu sudah ada perwakilan yang duduk di perusahaan yang tempat saya bekerja, seperti itu. Jadi alhamdulillah seperti itu. Keren. Jadi sudah mengaktualisasikan mengurangi pengangguran ya Pak ya. Nah, sebetulnya Pak, kalau saya boleh tanya nih berikutnya, persiapan untuk menjadi sekarang nih calon kepala desa berapa lama Pak? Jadi saya mengikrarkan diri nih, saya harus membenahi desa Cemplang. Berapa lama Bapak waktu persiapan itu sampai hari ini? Kalau dihitung persiapan, Pak, sangat lama sekali. Oh iya? Karena saya ditawarin oleh masyarakat itu untuk mencalonkan diri sudah 3 periode dengan ini. Ya. Kenapa saya 2 periode yang kemarin menolak? Karena merasa kita belum punya kesiapan. Oke. Karena kalau prinsip saya, jangan hanya kepingin jadi kepala desa. Jangan punya disebut Pak Lurah biar keren. Bukan itu tujuan utama kita. Karena ya kalau hanya sebatas ingin menjabat kepala desa, dibilang gampang tidak gampang, dibilang sulit juga tidak sulit. Yang penting usaha dan upayanya. Iya. Kalau menurut saya kan yang lebih beratnya inilah sudah jadinya itu. Iya. Itu makanya kenapa baru periode ini saya menerima ajuan dari masyarakat untuk mencalonkan diri. Nah, satu saya mengingat Pak, bagaimana ekonomi saya. Iya, betul. Itu dulu Pak. Nah, karena kalau pemimpin tidak ditopang dengan ekonomi, kecil kemungkinan untuk bisa memimpin di masyarakat. Karena kita lihat kondisi masyarakat sekarang, kepala desa setiap ada kegiatan baik PHBI, PHBN datang ke kepala desa, Pak minta bantuan, mereka nggak paham kepala desa ini punya duit atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi yang penting mah kepala desa lah. Ya. Jadi alhamdulillah saya intinya kita mempersiapkan baik dari ekonomi ya mental juga, karena beban dan tanggung jawab ini dunia akhirat Pak. Ya. Itu yang saya persiapkan, dan mudah-mudahan saya siap menjadi kepala desa Cemplang untuk membawa desa Cemplang ke yang lebih baik. Nah, sip, mantap berarti Pak. Nah, berarti udah 3 periode sekitar 6 tahun, ini tahun ketiga berarti ya. Lama juga ya. Oke. Jadi harusnya sudah menguasai lah ya, mana yang harus dibenahi, mana yang harus dilanjutkan gitu ya, mana yang bikin baru gitu ya. Insya Allah. Nah, gimana sih Pak strategi Bapak nih sebagai calon kepala desa Cemplang, kalau rezeki gitu ya Pak, duduk sebagai kepala desa, strategi yang mungkin disiapkan untuk tadi kan di sana banyak pengangguran gitu ya Pak ya, kemudian mengurangi stunting, strateginya yang mungkin bisa dieksekusi segera setelah menjabat ya, yang bisa dikerjakan duluan berarti ya. Ya mungkin di bidang tenaga kerja dulu ya. Oke. Strategi yang akan saya lakukan itu terutama karena yang paling penting sebetulnya di situ. Yes. Karena biar masyarakat itu mengurangi tindak kriminal ataupun apa, harus itu dulu, Menekan angka kriminalisasi. ya. Jadi masyarakat itu untuk masalah tenaga kerja, insya Allah, karena satu, saya duduk itu di dalam satu perusahaan, dan alhamdulillah yang punya perusahaan pun setelah saya menjadi kepala desa itu tetap beliau mengharapkan saya tetap ada di dalam. Oke. Karena saya humas perusahaan. Oh, iya, siap. Ya. Dan kita itu harus memberikan rasa aman dan rasa nyaman terhadap investor yang ada, supaya
mereka yang merasa sudah merasa aman dan nyaman ada di Desa Cemplang itu bisa menarik. Iya. Apakah itu keluarganya ataukah temannya, Iya. supaya bisa invest di Desa Cemplang. Invest berikutnya ya Pak ya? Ya, ya secara otomatis kalau perusahaan itu bertambah, lapangan kerja pun pasti bertambah. Otomatis, betul. Ya. Untuk mengurangi pengangguran, kalau untuk habis kecil kemungkinan Pak. Ya. Ya, kalau pengangguran habis nggak Ya, mungkin ya, tapi nggak mengurangi, mungkin kayaknya. ya mengurangi. Nanti orang nyari pegawai susah Pak. Terus. Ya itu mungkin di bidang tenaga kerja. Ya. Oke. Di bidang infrastruktur juga Pak ya. Jadi intinya saya itu sistemnya jemput bola. Oke. Jadi saya tidak akan kita nunggu. Sekarang programnya kan sudah jelas, ada dana desa yang sudah setiap tahun direalisasikan oleh pemerintah. Ya kasarannya yang penting administrasinya beres, tidur aja bisa turun Pak. Kalau dana desa. Iya. Makanya saya maunya jemput bola. Iya. Ada program apa di atas yang bisa kita bawa ke Desa Cemplang? Karena alhamdulillah saya didukung juga oleh Dewan Kabupaten Pak Kiwan Nuryadi. Ya dari provinsi juga alhamdulillah saya ada beberapa dewan yang kenal. Di DPR RI-nya juga ya kebetulan Pak. Di Desa Cemplang ada anggota DPR RI ya, ada ya? walaupun dapilnya Lebak Paneglang, Pak Haji Ip. Oh siap. Cuman alhamdulillah kebetulan yang support saya ini Pak Haji Desmond. Ya, alhamdulillah beliau sudah mensupport. Intinya saya bukan harapan supportnya saja dari mereka. Ketika istilahnya ingin kita mencalonkan diri. Setelah jadi yang saya butuhkan setelah jadi Pak. Iya benar. Buat jembatan saya untuk melangkah. Iya. Jadi alhamdulillah kita Dewan Kabupaten ada, provinsinya ada, RI-nya ada. Itu akan saya pergunakan. Jadi modal ya Pak ya? Ya, untuk ada program apa sih di atas yang bisa kita bawa ke desa kita? Karena kalau menunggu atau mengharapkan dari dana desa saja tidak cukup. Karena keterbatasan. Nah, makanya supaya ketika saya menjabat kepala desa itu minimal selesai program-program yang selama ini belum terrealisasi selesai gitu. Ya, betul. Ya, mungkin seperti itu. Siap. Jadi relasinya juga lebih luas ya Pak ya. Insya Allah. Karena kan jemput bola sih. Saya pikir sih lebih efektif ya. Ya. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak. Nah, problem di Desa Cemplang Pak, mungkin apalagi daerah perbatasan Pak, isunya itu adalah infrastruktur Pak. Nah, kira-kira Pak, yang menjadi prioritas infrastruktur yang butuh dibenahi terlebih dahulu itu sebelah mana sebenarnya menurut Bapak? Menurut hasil analisa lah ya. Ya. Jadi infrastruktur itu yang perlu dibenahi di Desa Cemplang ya. Sebetulnya masih banyak Pak. Terutama jalan-jalan yang lingkungan. Oke. Kalau jalan raya itu kan memang sudah jalan nasional ya. Kebetulan Desa Cemplang itu dibelah oleh jalan nasional. Oh, Jalan raya Cikande Rangkas Bitung. Oke. Jadi jalan-jalan masuk lingkungan itu yang harus dibenahi, karena kalau misalkan kita mau, apalagi pemerintah kan kemarin menggalakkan program kampung bersih dan aman ya. Oke. Bagaimana mau bersih? Nah, mau bersih kalau misalkan jalannya saja rusak. Iya. Ya maksudnya kan berarti harus jalannya dulu kita rapihkan, drainasenya juga harus kita rapihkan supaya bersih itu betul-betul bersih gitu. Jadi ya alhamdulillah Pak, memang di lingkungan kami masih banyak sekali jalan-jalan di dalam masuk ke lingkungan itu yang masih rusak, sudah dibangun dan karena sudah lama ya rusak. Nah, ada juga yang sama sekali belum, termasuk jalan masuk ke rumah saya Pak. Alhamdulillah Pak belum Pak. Berarti sama kayak jalan dari depan ke sini ya, betul. Mirip gitu atau lebih parah?
Ya mirip lah. Mirip. Karena memang jalan itu saya yang bikin sendiri, Oh, iya? saya biayain sendiri juga. Luar biasa. Nah, sama sekali kalau dari saya belum, Pak. Gitu. Jadi karena tadi itulah infrastruktur sangat penting, ya. Ada sudah beberapa yang sudah diselesaikan, tetapi kalau saya lihat yang lebih banyak yang belum, Pak. Makanya kenapa saya sampaikan tadi harus jemput bola. Termasuk infrastruktur pun mungkin barangkali ada program-program dari atas yang bisa kita bawa ke situ gitu. Iya, iya. Dan butuh Seperti itu. kecepatan juga sih, Ya. Pak. Ya. Nah, saya mau nanya rada sensitif, Pak, Ya, tapi boleh. harus Bapak jawab. Pandangan Bapak tentang money politik. Nah, ini harus bisa. Jadi mungkin sebagai media buat masyarakat bahwa money politik itu gimana sih, Pak? Menurut Bapak, silakan. Kalau menurut saya, Pak, ya, money politik kalau untuk di Pilkades ini ya sebetulnya memang tidak boleh. Ya, tidak boleh ketahuan maksudnya. Gitu. Ya, ya. Karena asumsi di masyarakat sendiri juga kita sebagai istilah calon kepala desa memang sepakat tidak boleh pakai uang. Sepakat, berarti kan irit, Pak. Iya, betul. Nah, tapi prakteknya, faktanya di lapangan masyarakat sendiri memang sangat mengharap, Pak. Hal-hal seperti itu. Jadi karena mungkin di daerah kita ya Ya. situasinya udah dibilang kota belum ya, dibilang kampung juga bukan, sudah di masa peralihan. Nah, juga mungkin karena ada sedikit lah kegagalan dari kepala desa yang lalu. Apa Jadi, biasanya, Pak? Ya sebetulnya kalau masyarakat kan menganggap gagal, Pak. Oh, Kalau saya sendiri karena keterbatasan waktu. oh iya. Kalau secara pribadi saya Iya. gitu kan. Nah, tetapi kalau masyarakat ya tadi karena tanggung jawab versi saya, Pak, ya. Iya. Kepala desa itu cuma 3, Pak. Satu. Ya, melayani, Oke. melindungi dan mengayomi. Cuma itu sih kalau saya, menurut saya. Cuman kalau untuk dilaksanakan lumayan, Pak. Ya. Iya benar. Ya. Karena butuh komitmen juga sih di sana. Ya, karena waktu yang terbatas tidak terlayani. Nah, akhirnya akan menganggap ada saja, Pak, yang namanya masyarakat, tetapi tidak semua. Alhamdulillah yang berbahasa siapa yang uangnya besar, amplopnya besar katanya kan, itu yang saya coblos. Alhamdulillah di Desa Cemplang cuma 3 orang, Pak. Ya. Oh ya? Ya. Alhamdulillah. Siapa bisa disebut juga? Temannya Pak Emang semua itu, Pak. Jadi alhamdulillah kalau di Desa Cemplang sudah terbukti periode yang kemarin juga yang menggunakan money politik justru yang kalah. Oh gitu malah ya. Ya, jadi yang saya perhatikan satu mereka lebih melihat ke figur, Pak. Oke. Figur juga dilihat ya intinya Kinerjanya mungkin. Ya. di masyarakat itu apa sih Iya, iya. yang sudah pernah ditanamkan di masyarakat seperti itu gitu, yang itu. Jadi Sebentar dulu, tunggu dulu. Ada yang menarik, Pak. Masyarakat itu mengharapkan sebetulnya. Nah, biasanya yang biasa terjadi itu kan jadi maksudnya jadi budaya ya, Pak. Kayak nyebra gitu kan orang-orang sekarang Panwas juga kayaknya biasa aja gitu dengar kata nyebra. Nah, yang diharapkan itu sebenarnya masyarakat itu sekarang kalau yang nyoblos kalau yang nggak ada duitnya nggak dicoblos itu menurut Bapak itu semua masyarakat atau enggak sih sebenarnya, Pak? ya seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Masyarakat di Desa Cemplang alhamdulillah cuma 3, Pak, yang bilang begitu. Ya, Jangan-jangan dari pendukung Bapak lagi enggak? jadi tetap intinya uang bukan segalanya, Oke. Pak. Memang segalanya harus pakai uang, Pak. Oh iya benar. Luar. Jadi kenapa kata Bapak itu money politik ya? Karena setahu saya belum ada undang-undangnya, Pak. Kalau untuk kepala desa money politik, misalnya tidak boleh money politik kecuali kenapa terjadi tidak bisa ditindak
karena belum ada undang-undangnya setahu saya Pak. Ya kalau misalkan ada berarti saya yang belum tahu Pak. Ya. Berarti harus hati-hati Ya, dong. karena kenapa? Karena tidak punya partai Pak. Oh iya iya. Iya. Jadi Karena- kepala desa tidak punya partai Karena gitu. kepala desa juga tidak dibawa, tidak kendaranya tidak pakai partai ya. Ya. Perorangan aja ya. Jadi yang kena money politik itu kan partai Pak. Oh, iya. Nah, yang punya partai politik, nah desa tidak punya partai. Oke. Nah, makanya kenapa Panwas? Memang mereka tidak bisa menindak sebetulnya. Walaupun sudah ada kesepakatan ataupun apa. Ya, seperti itu kayaknya ya. Dan saya sih berpikir masyarakat itu bukan masalah karena uang. Ya. Tetapi tadi itu, kalau kita tidak sama sekali tidak ngasih uang, Ya, ya. saya juga punya kekhawatiran, Pak. Iya ya. Ya saya sih fair aja. Iya, Kenapa? Karena masyarakat juga datang ke lapangan. Di sana ada pedagang. Mungkin mereka bawa anak atau bawa cucu, minimal buat jajan. Iya iya iya. Itu. Minimal ada ongkos dari rumahnya ke TPS Ya, gitu ya Pak ya. juga itu karena kegagalan, Pak. Yang saya perhatikan kegagalan dari yang sudah-sudah. Makanya ada asumsi di masyarakat, udahlah, kalau udah jadi mah. Pohon. Nah, Oh gitu. kalau udah jadi mah lupa katanya. Iya. Udah mendingan sekarang lagi nyalon, udah. Diminta duitnya Nah. gitu ya. Kadang-kadang ada lah asumsi seperti Iya, itu. iya, Tapi iya. insya Allah di desa Cemplang cuma 3, Pak. Ya. Boleh disebutin nggak 3 itu? Kalau nggak boleh Ya. disebutin nggak apa-apa. Nah. Nggak apa-apa. Ya. 3 itu yang nah, menarik begini Pak. Saya harus menarik Bapak ke belakang dulu. Ya. Sebetulnya Pak dulu Bapak dibesarkan oleh kedua orang tua. Orang tua Bapak itu sebagai apa sih Pak dulu? Alhamdulillah, Pak. Makanya nama saya itu Agustani. Ya. Jadi Agustani berarti saya itu berasal dari kalangan petani, Pak. Ya. Oh namanya itu nyambung ya? Ya. Ini lelucon aja atau memang betulan? Betul, Pak. Oh betul ya? Saya itu dari kalangan petani. Orang tua saya, ya petani pun yang namanya petani di kampung, Pak. Nah, dan saya juga menggembala kerbau itu sekitar 6 tahun, Pak. Hmm. Jadi, ya alhamdulillah saya itu berasal dari orang kecil. Ya, kita berangkatnya dari orang kecil. Ya. Tetapi siapapun pasti Pak yang kecil pengen besar, Pak. Ya. Ya. Bapak udah gede sekarang. Ya. Jadi, Badannya gede. insya Allah ketika saya terpilih menjadi kepala desa Cemplang, saya tidak akan melupakan yang kecil. Siap. Akan menghormati yang besar dan tidak akan melupakan yang kecil, Pak. Mungkin seperti itu, gitu. Mantap. Berarti memang dari petani ya Pak backgroundnya. Nah berarti kan sebetulnya kenapa saya nanya itu Pak? Berarti anak-anak petani yang lainnya memungkinkan untuk mencalonkan diri sebagai Ya, kepala boleh, desa Pak. gitu ya Pak ya? Nah, yang penting punya kerbau banyak, Pak. Punya kerbau banyak. Tapi kerbau di kita mah udah rada susah Pak. Tahu ya, kalau di sini mah udah susah sih Pak Ya, di daerah. sama, Pak. Sama ya. Banyak habis apa? Ini Karena habis sama maling, Pak. banyak maling ya. Sama berarti ya. Hai maling-maling, tobatlah kalian. Tapi balik lagi tadi Pak. Ya. Kalau kita tarik lagi masalahnya, banyak pengangguran kan, akhirnya tingkat kejahatan juga tinggi. Ya, betul. Nah, pertanyaan berikutnya Pak. Desa Cemplang ini kan perbatasan desa paling ujung. Nah, terus banyak pendapat desa perbatasan itu dianaktirikan Pak. Terus apa yang akan Bapak lakukan ketika menjadi kepala desa supaya Cemplang ini menjadi desa prioritas? Ya, sebetulnya sudah terjawab, Pak, tadi. Yang tadi ya. Jadi jawabannya tadi kita jemput bola aja gitu ya. Ya, intinya kita jemput bola dan kita manfaatkan karena kita punya jembatan. Ya, karena punya relasi juga lebih Ya, luas. jadi kita punya relasi. Nah, kalau kita nunggu, ya jelas karena ada di perbatasan paling pojok biasanya. Nah, Sateor bentor namanya. ya orang cuma lewat aja, Ya, itu kan. Tetapi ya itulah kenapa saya harus jemput bola. Karena posisi kita ada di paling ujung. Ya. Dan alhamdulillah kita punya relasi-relasi. Nah, makanya kita harus kejar supaya tidak dianaktirikan, justru jadikan prioritas. Gitu. Kalau kita nunggu aja diam, ya mungkin bisa terjadi seperti itu, Pak. Ya. Ya, makanya kalau kita ngejar ke sana,
Ya mau nggak mau kan Pak, yang mau turun itu mau turun di sana kita tarik jadi ke sini kan gitu. Bisa. Dengan relasi ya Pak ya, dengan konsep relasi. Nah, menarik Pak. Mungkin saya mau minta tolong Bapak kepada Bapak, mungkin sampaikan ke masyarakat Ya. biar kampanye lah. Ada momennya, ada berapa menit mau dikasih waktu? Ya mangga sedapatnya lah, nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada seluruh masyarakat Desa Cemplang, saya Agustani, nomor urut 3. Dukung saya, pilih saya, jangan lupa tanggal 11 Juli coblos nomor 3. Sekian, terima kasih. Oke, mantap. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, saya mau tanya ke Bapak tentang sekarang dunia digital itu makin berkembang Pak. Anak-anak milenial sekarang sudah pegang handphone tuh dari SD, mungkin udah baru umur 4 tahun ke atas itu udah pada punya handphone kayaknya di rumah. Nah, untuk menggait teman-teman milenial, kira-kira ada nggak sepatah dua patah kata untuk teman-teman milenial? Bisa sambil disampaikan lah, sambil kampanye boleh. Ya, kepada teman-teman atau adik-adik yang ada di Desa Cemplang, terutama kaum milenial, dukung saya dan pilih saya, jangan lupa nomor 3 Bapak Agustani. Insya Allah apa yang menjadi harapan dan keinginan adik-adik kaum milenial, insya Allah akan terrealisasi dan insya Allah ada di saya, Agustani, nomor urut 3. Terima kasih. Oke teman-teman sahabat Geraha Kreatif dimanapun Anda berada, tadi diskusi kami dengan Pak Agustani nomor urut 3 di Desa Cemplang. Beliau sudah menjabarkan visi misinya, kemudian harapannya ketika kalau memang rezeki beliau menjadi kepala desa sudah dijabarkan juga. Semoga memang itu jadi bahan buat teman-teman mempelajari bahwa pemimpin itu suka tidak suka, mau tidak mau, mungkin sudah keniscayaan harus terbuka Pak. Ya. Tidak menjadi bahan buat fitnah lah kira-kira gitu ya. Nah makanya beliau datang ke Geraha Kreatif untuk menjabarkan apa visi misinya. Karena teman-teman juga harus tahu bahwa kami berusaha mengundang calon-calon, tapi mohon maaf tidak begitu banyak yang tertarik. Padahal menurut kami ini salah satu bagian dari perjuangan, gitu Pak ya. Bagian dari perjuangan, semoga teman-teman bisa mempelajarinya. Kalau memang itu positif, silahkan disebar. Kalau memang itu negatif, tidak usah diributkan. Salam sahabat Geraha Kreatif. Makasih ya Pak. Ya, saya juga terima kasih pada teman-teman yang ada di Geraha Kreatif yang setelah mengundang saya, dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Geraha Kreatif itu akan sangat menguntungkan bagi saya sebagai calon kepala desa Desa Cemplang nomor urut 3 ya. Karena apapun yang kita lakukan, yang penting itu positif, pasti hasilnya pun akan positif. Ya, seperti itu. Terima kasih kepada semuanya juga ya. Sudah mengundang saya. Amin. Makasih Pak ya.